Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Welcome back kali terbuka masih bersama saya Fakeza Muklis. Oke teman semua, di video kita kali ini ya kita akan nyobain nih sekarang ngelanjutin dari project kita sebelumnya, itu adalah tentang tombol WhatsApp di website kita ya. Nah sekarang kita akan maju lebih jauh lagi, dimana kita akan ngambil data dari WhatsApp tadi ya, dan kita masukin semua datanya dari pesan, URL, dan juga produknya, dan nomornya itu kita taruh di dalam database ya. Database yang akan kita pakai adalah database di Notion ya, supaya kita bisa akses dari HP, dari website, dari laptop, itu gampang banget ya, tanpa perlu mikirin database kayak PostgreSQL, MongoDB, dan sebagainya ya. Oke, dan di sini kita akan menggunakan N8N ya, dimana N8N-nya nanti kita akan install itu adalah di KVM-nya Hostinger teman semua ya. Nah di sini kita akan menggunakan ya KVM dari Hostinger, itu adalah sebuah VPS ya, dimana KVM ini itu dengan mudah kita bisa menginstal N8N di sana ya. Nah di sini teman semua ya, kalian bisa langsung ya gunakan ya link di deskripsi di bawah, dan juga kalian bisa gunakan kode kupon itu adalah KTHST untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak lagi dari Hostinger ya. Nah sekarang kita akan coba lihat aja. Jadi sekarang kita bisa masuk ya langsung ke link ini teman semua ya, kalian ketikkan di sana. Nah di sini kita akan langsung masuk ke halaman VPS KVM dari Hostinger ya. Di sini kita bisa pilih ya, itu adalah dari KVM 1, KVM 2 sampai KVM 8. Nah, di sini ada KVM 2 yang promonya lagi gede banget ya. Dan kita bisa pilih, dan di sini kalau kita mau dapetin ya diskon maksimal itu kita pilih yang 24 bulan teman semua ya. Nah, sekarang kita bisa ambil yang 24 bulan, kode kuponnya itu untuk kelas terbuka adalah KTHST ya. Nah, di sini sekarang ya setelah kita tambahin kode kuponnya, sekarang kita hanya bayar 3,7 aja. Ya, ini murah banget, dan di sini langsung kita lanjutkan, kalian daftar, dan di sini pembayarannya kita bisa langsung menggunakan kris ya. Jadi kalian bisa langsung scan dan kalian bisa langsung bayar dengan menggunakan bank apapun yang kalian punya ya. Keren banget, dan itu adalah yang akan kita gunakan ya dari KVM 2 teman semua. Oke ya, nah sekarang kenapa kita pakai KVM dari Hostinger ya? Pertama ya, di sini kita udah support untuk dual core ya dari si KVM 2, dan di sini udah dapat 8 GB RAM. Nah, jadi ini udah cukup banget untuk ngejalanin Docker 2 buah teman semua ya, dari N8N dan juga Waha yang nanti akan kita install ya. Nah, dari sini juga kita udah punya NVMe di space sekitar 100 GB ya, dan udah cukup, lebih dari cukup untuk aplikasi yang mau kita pakai ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk tutorialnya, di mana kita akan ya setup N8N di KVM 2-nya Hostinger, lalu kita install juga Waha di sana, dan juga kita akan connect dengan Notion untuk ngambil data dari website kita yang udah kita buat di video sebelumnya. Oke teman-teman semua, let's go. Oke ya, setelah melakukan pembayaran kita bisa langsung setup ya dari si server kita ya. Di sini pertama kita adalah pilih server location ya, teman-teman semua, kita pilih Indonesia ya untuk latensi paling kecil. Kita next. Nah, di sini kita bisa langsung install aplikasinya ya, itu adalah langsung ke application. Di sini banyak banget aplikasinya, kita bisa pilih langsung aja N8N ya. Di sini ada 2 versi, tapi kita akan ambil semuanya aja ya untuk N8N-nya. Nih kita bisa langsung pilih aja di paling atas, di sana ada N8N, dia akan install Ubuntu juga, lalu kita select aja ya. Setelah kita select, kita bisa langsung install teman semua ya. Oke, lalu kita tambahkan juga ya untuk passwordnya, jangan lupa. Di sini sekarang kita langsung malware scanner-nya kita aktifin, lalu kita finish setup ya. Nah saat kita finish setup, maka sekarang VPS-nya akan buatin ya oleh Hostinger gitu ya. Gampang banget ya untuk install N8N-nya. Jadi kita nggak perlu masuk ke Docker dan terminal dan sebagainya. Oke, udah nih. Jadi ini udah jadi ya untuk N8N-nya. Nah sekarang kita bisa masuk ya, itu adalah ke bagian di sini ada claim domain. Ini kalian bisa ya kalau mau claim domain itu silahkan. Kalian bisa claim domain di situ ya. Kalian mau nambahin domain baru misalkan apa .tech ya bisa, atau .cloud ya, ini gratis. Oke, nah ini silahkan aja pilih. Nah lalu di sini kita bisa langsung masuk ke bagian melihat di sini ada apa aja ya. Nah di sini silahkan kita isikan dulu kuesionernya ya. Ini silahkan aja, terserah, bebas. Oke, udah. Nah di sini kita bisa langsung manage juga, dan kita akan lihat di sini sudah running untuk servernya ya. Nah sekarang kita coba manage apps dari sini. Maka sekarang sudah terinstall N8N-nya. Kita masukin ya setup owner account-nya. Udah ya, kalian masukin email, password, dan nama. Terus ini kita isikan juga ya untuk kuesionernya.
Nah, udah sekarang kita bisa langsung untuk bikin license key-nya ya. Ini kita akan kirim ya ke gmail.com teman-teman semua. Ini saya udah daftar pakai di gmail.com ya untuk akunnya. Di sini kita bisa langsung aja klik di kanan bawah itu adalah usage and plan ya untuk mengaktifkan community edition-nya. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke usage plan yang ada di bawah. Udah, lalu kita masukin ya di sini ada enter activation key, kita masukin activation key-nya yang dari email tadi ya. Udah masuk ya, kita taruh di sini dan kita aktivasi. Nah, sekarang N8-nya udah bisa kita pakai ya. Itu adalah setup N8 paling mudah ya dengan menggunakan Hostinger teman semua ya. Sekarang kita bisa langsung bikin ya untuk aplikasinya. Keren. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal Waha ya. Jadi di sini kita langsung masuk ke terminal ya dari Hostinger panel. Di sini udah ada terminalnya ya, kita clear aja. Nah, di sini kita akan pakai namanya adalah Waha ya untuk klien dari N8 ya. Di sini ada wahadevlike.pro ya, ini adalah websitenya. Kita bisa langsung masuk aja ke bagian bawah, itu adalah di how to guides ya. Nah, di sini ini ada install and update ya. Ini adalah untuk production, teman-teman. Jadi bisa kita install di server ya, bukan di lokal. Nah, di sini dia butuh Docker ya. Jadi kita akan install Wahanya pakai Docker karena N8-nya juga udah pakai Docker ya. Jadi kalau kita lihat di sini Docker main version ya, di terminalnya Hostinger itu udah ada Docker versionnya 29.3. Jadi kita udah bisa pakai Dockernya ya. Kita tinggal pull image aja. Di sini ada pull image ya untuk Wahanya. Kita langsung ambil, kita taruh di sini ya. Dia akan ngedownload ya untuk image Docker untuk Waha. Udah nih ya. Gampang banget ya. Nah, sekarang setelah itu kita harus bikin Docker Compose-nya ya untuk YAML-nya. Nah, di sini kita akan copy aja bagian ini ya, untuk konfigurasinya kita enter. Nah, kita akan edit dulu ya si YAML-nya ya, karena ini image-nya biar sama dengan yang kita download tadi. Oke. Kita cek dulu, kita pakai CAT ya atau cat. Nah, kita lihat di sini ternyata kita masih pakai Waha Plus ya untuk image-nya. Nah, kita ganti dulu untuk yang bawah ya. Nah, kita pakai aja Nano yang gampang. Kita clear Nano ya, terus kita langsung Docker Compose YAML. Nah, kita ganti image-nya ya dari yang plus itu ke yang bawah ya. Jadi ini kita komen aja ya, terus kita aktifin yang bawah. Oke, gampang banget. Nah, selanjutnya itu adalah untuk port ya, karena kita masih mengakses lewat localhost, dimana kalau pakai localhost berarti kita harus pakai SSH ya. Nah, kita nggak mau pakai SSH, jadi saya mau ganti ini biar kita expose aja langsung ke IP public ya. Nah, caranya gimana? Itu adalah kita bisa nambahin, di sini kita komen aja, kita kasih ports ya, lalu kita kasih ini 3000, langsung mapping ke 3000 aja, supaya kita bisa akses ya dari browser kita. Oke, udah, kalau udah berarti Compose YAML-nya udah jalan, udah selesai. Kita tinggal copyin init Wahanya ini ya. Kita copyin di sini, kita jalanin, dan sekarang ada kredensial ini kita kopikan karena nanti kita akan butuh ya semua ini. Kita kopikan, taruh di tempat yang aman ya. Untuk API key-nya juga nanti kita akan pakai teman semua. Oke, sama password-passwordnya kita akan pakai ya. Kita clear, udah. Nah, sekarang kita langsung jalanin si service-nya ya dari Compose tadi ya. Kita jalanin servisnya. Nah, udah jalan, kita langsung lihat di sini ya. Ini kita ambil IP publiknya dari server kita. Lalu kita tambahin =2 3000 ya. Sekarang udah masuk di sini, masukin username sama password yang dari tadi ya, yang kita generate tadi. Nah, kita masukin aja ke bagian sini, itu adalah admin, dan passwordnya tadi silahkan masukkan ya. Jangan sampai lupa. Atau kalian bisa CAT lagi kalau mau cek ya. Sekarang udah keinstall, udah jalan, kita buka dashboardnya, dan sekarang sudah bisa kita gunakan. Untuk mengaktifkannya si workersnya dari Waha ini, kita masukin API key di bagian workers ya. Ini kita edit aja, lalu kita taruh API key yang bawah itu dari yang tadi kita udah bikin ya, yang tadi kita kopikan. Oke, pilih cari ada API key di sana, terus kita paste di sini, kita save, dan sekarang udah jalan ya untuk workersnya. Berarti Waha sudah terinstall. Keren banget. Gampang ya, gampang banget. Oke, selanjutnya adalah kita ingin menginstal ini ya. Pertama adalah kita ingin menambahkan nodes ya dari Waha, teman-teman semua. Nah, di sini kita bisa install community nodes, terus kita browse aja.
Terus kita cari Waha di sini. Nanti di sini akan ada DevLike Pro ya. Di sini ada Node Waha-nya. Ini kita copyin aja judulnya ya. Dimana nanti dia akan kita bisa pakai, kita install di bagian n8n-nya ya. Ini kita kopikan aja. Terus kita taruh di bawah sini. Udah kita understand and kita install ya. Nah, di sini nanti nodes-nya akan bisa kita gunakan ya. Di sini juga kita bisa konekin nanti langsung ke si Waha-nya ya dari URL webhooks-nya teman-teman semua. Oke. Dan juga kita harus login ya. Nanti kita akan coba ya. Sekarang ini kita udah naruh Waha-nya di sini. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita back ke workspace kita ya, dimana kita akan masuk ke workspace dan kita akan cari trigger dari Waha ya. Nah, di sini kita langsung aja bikin ya, kita create workflow teman semua. Ya, kita create workflow. Nah, lalu dari sini kita langsung tambahin aja, di situ ada plus ya, kita tambahkan dan kita cari Waha trigger ya. Sini ada Waha trigger, nanti dia akan ke trigger dari dari si WhatsApp-nya ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, di sini kita punya koneksi yang harus kita establish dulu antara Waha dengan n8n ya. Itu adalah kita harus nambahin webhooks URL-nya ke dalam session kita ya. Nah, sekarang kita bisa langsung aja kita lihat di bagian Waha-nya. Nah, di sini ya, lihat di bagian bawah, di sini udah ada session-nya. Nah, sekarang kita langsung edit aja konfigurasinya ya. Nah, di sini kita akan nambahin webhooks teman-teman semua ya. Tambahkan webhooks di sini. Nah, di sini kita ambil webhooks-nya itu dari n8n ya. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk aja ke bagian n8n ya. Di sana kita lihat di bagian Waha trigger di sini ya. Lalu kita buka webhooks URL-nya. Sini ada test sama production. Kita copy dua-duanya teman semua ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke test URL. Ini kita klik aja, nanti langsung dia copy ya. Udah, kita masuk ke dashboard-nya Waha. Di dashboard-nya Waha kita tambahin di bagian webhooks tadi ya. Jadi kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini kita masukin URL-nya, itu adalah webhooks yang tadi kita udah copy. Oke, udah. Nah, sekarang kita tambahin webhooks yang kedua, itu adalah untuk production URL-nya ya. Oke, nah di sini kita bisa langsung ya tambahin aja webhooks yang kedua. Tambahin dengan cara yang sama ya. Ini kita minimize saja, kita tambahin webhooks-nya. Kita masuk lagi ke bagian n8n-nya, kita masuk ke production URL, ini kita kopikan dan kita taruh di webhooks yang kedua. Oke, udah ya, udah. Terus kita sekarang langsung update teman semua ya. Kita langsung update. Nah, dari sini setelah kita update ya, nanti sessionnya akan ngerestart teman semua ya. Nah, dia akan ngerestart sampai nanti kita diminta ya untuk nambahin start di sini. Kita klik aja untuk jalaninnya ya, dia nggak otomatis. Nah, dia akan starting dan nanti akan diminta untuk nge-scan QR code dari WhatsApp-nya. Oke. Nah, sekarang kita bisa login di sini ya. Kita keluarkan untuk screenshotnya. Nah, di sini kita bisa langsung buka HP kita dan kita screenshot ya dia dengan QR dari HP kita ya untuk login teman-teman semua ya. Oke ya, gampang banget. Nanti kalau udah selesai, nanti di sini ada tulisan working teman-teman semua ya di bagian sessionsnya ya. Oke, ini udah working. Ini kita close aja. Lihat ya, udah working di sini. Jadi sekarang WhatsApp kita udah terhubung dengan Waha ya. Jadi ini kayak semacam aplikasi yang bisa connect dengan WhatsApp kita ya. Keren ya, keren banget. Ini nomornya udah kedaftar juga. Ini adalah nomor dari kelas terbuka ya. Mantap teman-teman semua. Nah, udah dari sini kita akan coba testing ya. Testing di bagian n8n-nya ya. Kita akan coba kirim WhatsApp ke nomor ini. Nanti kita lihat apakah bisa diterima dengan baik ya. Coba saya akan coba execute steps ya, terus saya kirim testing ya dari nomor yang lain ke nomor WhatsApp ini. Nah, terus nanti kita akan dapatkan outputnya ya. Saya ketikkan tes teman semua ya. Di sini nanti akan ada bodinya adalah tes ya. Kita akan coba, kita lihat outputnya seperti apa. Nah, sekarang udah muncul outputnya ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat, di situ ada ID, ada timestamp. Ini adalah outputnya dalam berupa tabel ya. Kita bisa ubah dia dalam bentuk JSON ya. Nah, sekarang kita juga bisa nyobain di sini untuk
ngambil dari yang hubungi kami ini ya. Nah, nanti di sini kalau kita buka, maka dia akan muncul nanti si bagian teksnya itu bodinya akan lebih lengkap lagi ya. Itu dari WhatsApp yang kita udah setting di bagian toko kita di video sebelumnya ya. Keren banget, udah jalan nih ya. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana mengolah ya si Waha ini, lalu kita bisa taruh dia datanya ke dalam Notion ya. Jadi otomatis setiap ada yang WhatsApp akan dicatat oleh Notion. Oke ya. Keren banget, jadi udah berhasil teman semua untuk bagian Wahanya sudah connect dengan N8N kita ya. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Sekarang kita klikin dulu create credential teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita tambahin untuk Notion API-nya ya. Di sini kita continue. Nah, terus di sini kita harus nambahin untuk internal integration target ya. Di sini kita masuk ke setting di Notion ya. Lalu kita bisa masuk ke bagian connections, terus kita masuk ke bagian ini nih. Di bagian bawah itu ada manage integrations ya. Dah, kita bikin aja langsung create new integration. Di sini kita kasih nama, misalkan adalah N8N Hostinger gitu ya. Nah, terus di sini juga kita tambahin workspace yang mau kita hubungin ya. Nah, workspace-nya ini saya mau masukin di workspace-nya adalah kelas terbuka ya. Nah, udah terus kita create. Nah, setelah di-create ya, kita configure integration settings-nya dulu ya. Di situ ada internal ya, integration secret. Ini kita langsung kopikan aja ya di bagian bawah ini. Ya, ini bisa dikopikan aja ya, kita show dan kita copy dan kita taruh ini ke dalam si N8N kita ya, masukin ke sana. Oke, dan kita save ya, dan kita save harusnya langsung berhasil ya, kredensialnya sudah berhasil dibuat untuk Notion account kita ya. Keren, ini kita close aja. Dah ya, jadi sekarang udah berhasil untuk ngonekin Notion dengan N8N ya. Jadi sekarang kita udah bisa pakai Notion-nya nih. Nah, sekarang kita bikin dulu page baru ya di workspace-nya kelas terbuka. Bikin pesan dari toko, terus kita bikin tabel di sini ya. Kita bikin table ya, terus tabelnya kita kasih nama. Jangan lupa namanya adalah website ya. Nah, di sini ini silahkan ya. Saya ingin buat sesuai dengan format yang ada di WhatsApp kita. Itu adalah kita punya timestamp ya, terus kita punya ada judul ya, lalu ada nomor ya, ada phone, ada URL, ada pesan ya, sesuai dengan tabel ini ya. Nah, ini kalau misalkan kalian punya struktur yang beda ya, itu silahkan aja, tapi kalau saya menggunakan struktur ini. Oke ya, biar gampang untuk di trackingnya ya. Mantap. Nah, udah, sekarang kita langsung aja kita akan pecah ya message dari WhatsApp nih. Pakai apa ya? Nah, paling mudah itu adalah menggunakan regular expression teman semua ya. Nah, berarti pakai apa dong? Berarti pakai JavaScript. Oke, jadi ini N8N bukan cuma tentang otomasi naruh-naruh node doang ya. Kita bisa nambahin script juga di sini ya. Oke, sekarang tanpa lama-lama kita langsung masuk ke sini. Di sini kita langsung cari, itu adalah code teman semua ya. Kita pilih ini dan kita pilih code in JavaScript ya. Udah, ini kita hapus saja. Nah, dari sini kita akan nge-parsing ya dan nge-return objek JSON dari JavaScript-nya, dan ini saya akan nambahin ya. Ini kalian silahkan ikutin bentuknya seperti ini ya, untuk ngambil data dengan struktur ada font, ada format data, ada title, URL. Nanti outputnya itu akan menjadi JSON ya. Itu yang sebelah kanan, itu adalah output dari kode kita. Oke, dan ini akan kita bisa gunakan di Notion teman semua ya. Keren banget ya. Kita masuk ke Notion. Nah, di Notion-nya kita pilih yang create database page ya. Lalu kita pilih kredensial adalah Notion account. Udah, ini adalah database page. Lalu kita create dan kita pilih select database, itu adalah si website ya yang udah kita buat di sini ya, di Notion kita. Oke ya. Gampang. Nah, dari sini udah gampang banget teman semua. Itu adalah kita tinggal add property, terus kita pilih mau apa, misalkan timestamp, lalu kita tinggal drag ya dari kiri ke kanan ya. Itu adalah yang formatted data ke dalam date ini ya. Dan pastikan di Notion itu tipe datanya juga sama teman semua ya. Oke, kita pilih Asia Jakarta. Jadi kita pilih misalkan untuk yang timestamp itu berarti date time gitu ya. Untuk font berarti misalkan apakah mau font number juga ada di Notion ya, dipastikan sama gitu. Nah, udah kita tambahin yang lain juga, itu adalah kita punya font, kita ambil dari font gitu ya. Dan sisanya silahkan kalian tambahin juga ya untuk format yang mau kita tambahin ke dalam Notion gitu ya. Oke, pastikan semuanya udah masuk ya. Jadi mulai dari URL
Ya, kita cobain. Nah, sekarang kalau kita execute, kita coba buka di Notion, teman-teman semua, itu udah masuk sampai URL ya. Jadi ini udah sinkron ya. Jadi keren banget ya. Asik nih. Kita tambahin pesan, ini adalah yang terakhir, pesan ya, tambah terus itu. Terus kita execute, coba ya, kita execute steps. Nanti di sana ada halo, yaitu adalah yang kita tambahin di WhatsApp ya. Oke, keren banget ya. Jadi kalau kita lihat di Notion-nya udah connect teman semua, udah ada di situ ya. Udah nih, berarti udah selesai ya untuk workflow kita dari Waha ke code JavaScript lalu ke Notion. Kalau sudah ini kita publish teman semua ya. Kita kasih nama n8n ya, terus kita tambahin WS atau WhatsApp to Notion ya. Oke. Selesai ya. Nah, sekarang kita akan coba nih ya. Kita akan coba nambahin message baru. Ya, kita coba masuk ke toko kita, itu adalah keepcodingstayasam.id. Di sini ada WhatsApp-nya, terus saya klik ya, terus saya open. Terus alih-alih saya mau ngasih tahu udah ada template-nya di sini, ada title home, URL-nya adalah itu, terus pesan tambahannya apakah misalkan ya, apakah Anda menerima pesanan dalam jumlah besar misalnya. Udah. Nah, ini sekarang, kalau kita lihat di Notion, itu udah langsung masuk ke Notion kita. Lihat yang paling atas. Keren ya? Keren banget. Jadi kita jadi tahu ada nomor, kita bisa nanti kalau misalkan mau promo lagi lebih enak ya. Nah, sekarang kita coba edit di bagian WooCommerce-nya. Ya, title-nya kita ganti dengan produk, teman-teman semua, sama nomor SKU ya. Nah, lalu di sini kita tambahin juga, udah selesai kita tambahin URL-nya kalau misalkan kita perlu ya. Tambahin URL di sini karena misalkan kita pengen tahu juga URL mana ya yang dipakai ya, klik dari mana dia gitu ya, bisa jadi kliknya dari tempat lain, kita kasih URL di sini udah. Nah, terus nanti di sini setelah URL kita tambahin juga untuk pesan tambahan ya, itu di bagian akhir teman semua ya, supaya nanti bisa connect dengan yang ada strukturnya yang ada di Notion ya. Udah, nah sekarang kita masuk ke sini, kita tambahin pesan tambahan ya, terus kita pastikan sama ya, tambahannya kecil. Udah, kalau udah, sekarang kita langsung save aja dan kita coba WhatsApp dari website kita ya. Kita save, udah. Nah sekarang kita bisa masuk ke sana dan kalian kirim pesan apapun, nanti di sini akan muncul ya. Jadi sekarang judulnya itu adalah judul dari produknya, misalkan Electric Blue Hoodie ya. Terus misalkan pesannya ada di situ, reelingnya jadi di situ. Jadi kita tahu nomor ini itu lagi nanya dari produk yang mana. Gitu. Ya, jadi kita bisa melakukan analitik lebih jauh dari database ini, teman semua. Keren ya, ini buat lead generator keren abis sih, keren. Oke, keren banget teman semuanya. Itu adalah tutorial ya, dimana kita udah ya membuat dari awal, kita membuat website, lalu kita hubungin ya, tambahin dengan tombol WhatsApp. Dari tombol WhatsApp-nya kita bisa kirim, nanti dari sana kita bisa capture ya tombol WhatsApp-nya dengan message-nya, kita ambil dengan menggunakan Waha. Dari Waha kita masuk ke Notion ya lewat n8n untuk otomasinya. Keren banget ya. Jadi ini sekarang jadi kita nggak perlu lagi punya asisten yang nyatet-nyatet ya untuk nomor-nomor pelanggan kita. Sekarang kita udah bisa nyatet dengan lebih mudah teman semua. Oke ya, keren banget. Nah mungkin selanjutnya kalian bisa mengembangkan aplikasi ini ya menjadi sebuah aplikasi analytics teman semua. Misalkan ya, berapa banyak orang yang pesan lewat WhatsApp, atau misalkan barang mana yang paling sering ditanyakan ya, dan juga kalian juga bisa lihat URL mana yang paling banyak dikunjungi oleh orang ya. Keren banget ya, itu adalah untuk aplikasinya. Dan jangan lupa juga ya, kalian bisa menggunakan ya kode kupon, itu adalah KTHST untuk langganan Hostinger KVM2 teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai kelewatan untuk diskonnya, sekarang lagi banyak banget. Oke teman semua, sampai di sini tutorial ya. See you in the next video. Keep coding, stay safe teman semua, keep safe ya. Bye.